Sidang perkara perdata gugatan sederhana GS antara PT Best Cruiser Sentral Indojaya sebagai penggugat melawan Perhimpunan Penghuni dan pemilik Satuan Rumah Susun P3SRS Pakuwon Center selaku tergugat terkait keabsahan legalitas P3SRS Pakuwon Center digelar di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelum mendengarkan keterangan dari kedua saksi itu, Hakim Tunggal, Darmanto sudah mengingatkan kepada penasihat hukum dari pihak penggugat dan tergugat agar pertanyaannya tidak keluar dari topik karena berkaitan dengan legalitas. Dua saksi yakni Wildan selaku personal manajer Badan Pengelolaan Lingkungan, dan saksi Suryanti selaku pemilik unit perkantoran di Pakuwon Center mengetahui tentang P3SRS Pakuwon Center. Maintenance gedung kami. Jadi kayak perawat, jadi saya sampaikan ada perawatan di, kemudian perawatan koridor saya, perawatan toilet, kemudian security, housekeeping, juga kami ditunjuk untuk melakukan perawatan. Cuman vendor-vendor ini punya kontrak sendiri. Kamu juga PT Polres Pak. di sana ya? Betul. Tanggung jawabnya apa? Untuk kami ini sudah. kalau saya beritahu pada PT Polres pasti ya Pak. Cuman report yang kami lakukan PT ini sampean bertanggung jawab siapa? PT biasanya seharusnya. Iya. Terkait Pakuwon. Terkait Pakuwon, menurut saya secara ini di P3SRS loh Pak. Pakuwon tak tahu. Berhenti di P3SRS itu. Dia kan cuma penyewa ya. Pemilik satu kantor saya sih Pak, perusahaan pasar kerja. Ini akhirnya membayar IPL itu tidak. Saya request mengajukan permohonan dana untuk pembayaran IPL. Jadi pembayaran dana tersebut harus dilakukan dari kantor pusat di Jakarta. Saya bikin ini approval karena Transfer ya, ke P3 ya, SRS ya, bayarannya. Oh, aja. Apa di bawah Polius ya? Itu dasar penunjukannya dari P3SRS atau dari Polius? Kalau saya SK saya dari Polres untuk di gedung PTKS ini dan nomor center. Oke, berarti kerjasamanya antara PT Polius dengan P3SRS atau dengan pengembangnya? Setahu saya dengan P3SRS ya Pak. Dengan P3SRS-nya? Betul. P3SRS-nya ya. Tapi Bapak nggak digaji dari situ ya? Tidak dari Polres. Dari Polius ya? Nah, yang saya mau tanya Pak, apakah Bapak tahu nggak kalau P3SRS-nya TP5 ini punya RPWP nggak? Setahu saya ada Pak. Ada ya? Iya. Terus Bapak tahu nggak mengenai legalitasnya? Bapak beli ya misalnya harus tercatat, ada badan hukumnya. Kalau saya tahunya kopi anggaran dasar saya pernah melihat itu. Mau kopi anggaran dasar ya? Kayak izin pencatatan harus badan hukum, harus badan apa? Belum. Tahu ya? Karena saya mau tanya, ada berapa total unit sudah yang sudah ditempati? Yang gimana? Yang sudah ditempati yang di Pakuwon Iya, Center. iya. Pakuwon Center itu yang kami catat operasional Bapak sekitar 68 per periode April. Iya. Yang belum ya nggak ditempati ada berapa? Yang belum terjual, sorry. Yang belum terjual. Kalau berarti Kosong. tidak legal sih Bapak. Oh, nggak ada. Iya, tidak legal. Itu berarti dipegang siapa? Kalau itu biasanya kami terima report, cuman saja tidak ke kami sih Pak. Ke teman-teman desainer semua ada. Kalau yang gedung yang atau bangunan yang kosong yang belum laku masih bayar IPL juga atau enggak? Yang awal saya ya Pak? Iya, Pak Presiden. Setahu saya tidak sih Pak. Enggak bayar. Iya. Enggak ditagih Pak dari BL. Kami belum ada. Belum ada ya? Berarti yang kosong itu enggak bayar ya, enggak bayar IPL. Setahu saya tidak. Karena saya fokusnya 68 unit. Oh, jadi hanya yang kursi yang ada isinya Pak. Berarti yang nggak ada isinya tetap punya pengembang. Data yang pernah kami tahu memang atas nama masih nama
Kalau pengembang, karena belum ada pemilik atau penyewa pemilik ya Pak. Terus saya tanya, Bapak kenal nggak Pak dengan Pak Bose? Ini kenal ya Pak? Bu Yuliana Bu Yuliana ada di akte itu sebagai apa pengurus. kalau kenalnya saya tahu sih Pak, cuman tidak kenal. Stevie gitu kenal juga. Nah, yang saya mau tanya Pak, kayak Pak Bose sama Bu Juliana ini menurut Bapak dia penghuni atau pemilik juga di Labuan Center? Kalau Pak Bose di ini ya ketua P3SRS sih Pak. Oh iya. Pertanyaan saya, apakah beliau ini tinggal di situ atau memiliki unit di Labuan Center atau tidak? Tidak. Jadi dia memiliki unit dan dia juga bukan penghuni situ ya. Pak, saya mau tanya, kalau untuk P3SRS ini kantornya di mana sih Pak? Kalau namanya di kami Pak, Jalan Embong Malang 135 itu sih Pak. Satu building, satu ruangan? Tidak. Oh enggak, tidak bisa. Iya. Ada. Oh, tidak ada ruangan sih Pak jadinya. Ya? Karena kan alamatnya P3SRS, biasanya pop surat kami sih Jalan Embong Malang 135 aja Pak. Nah, maksudnya ada ruangannya gitu? Ada orangnya yang nempatin kerja di situ P3SRS khusus? Khususnya tidak ada sih Pak jadinya. Oh jadi nggak ada ya? Tidak ada khusus ruangan khusus yang ketiga ada ya Pak. Berarti ya kantornya nggak ada kantornya berarti? Maksudnya ruangannya kan nggak ada orangnya berarti kan? Iya, ruangannya memang ada di kantor ada beberapa ruangan sih Pak. Cuma yang khusus Pak ini untuk ini enggak. Nggak ada ya? Iya. Pak, kalau mengenai laporan Kalau di kami memang sanksinya satu, pastinya kami akan terbitkan invoice ini Pak. Invoice tidak terbayar di berikutnya kami keluarkan surat SP1, SP2, kemudian SP3. Nah, ketika ketiga ini tidak dilakukan pembayaran, kami akan menonaktifkan listrik atau air jika tidak terbayar, dan juga kartu akses yang menuju ke unit ataupun ke fasilitas ini Pak. PL-nya itu ke rekening siapa? Virtual account Ya, atas nama? P3 P3 SRS mana? P3 SRS mana? TP7, TP5, TP4, TP5 ya. Dan saya yang kedua. Apakah Ibu tahu kalau P3 SRS itu punya legalitas, tahu nggak? Kayak misalnya harus punya izin dan lain-lain, Ibu tahu nggak? itu saya nggak ngerti sih Pak. Ya, Karena taunya kita ditagih kita bayar. Tahunya cuma bayar aja ya. Cukup dari Bu Yanti, terima kasih. Saya ke Pak Gubernur. Bapak sudah pernah punya pengalaman kerja di BPL untuk apartemen kayak P3 SRS ini sebelumnya? Kalau di BPN belum Pak, karena saya di Golius Pak. Oh, ya maksudnya mewakili Polias, Oh. mungkin di apartemen lain atau belum? Saya pernah ada sih Pak. Pernah? Iya. Di mana itu? Di Kota Tangguh. Oh, cetak di Surabaya itu, Pak? Iya, Surabaya. Berarti yang mengenai kayak saya mau tanya, berarti bagian bersama itu Bapak ikut ngurusin? Oh enggak? Maintenance ya, tapi kalau ngurusi dalam Ya maksudnya ya kan building manager, berarti kalau bagian bersama kalau di pengertiannya Bapak sebagai operasional apa aja? saya perawatan di sini sih Pak. Perawatan? Iya. Nah, kalau bagian bersama itu ya ada nggak yang disewakan di situ? Di mana? Di apa saya? Bagian bersama saya sih kalau di modul kami nggak ada sih Pak. Oh nggak ada ya? Iya. Jadi kalau mengenai kayak IPL dan lain-lain, pengelolaan juga Maksudnya kayak saya pengelolaannya di bawah. di bagian pengelola sih Pak. Di mana pengelola ya? Berarti kalau gitu laporan-laporannya juga dari bawah ya? Pak ini buat apa aja? Ini untuk beli tisu nggak? Untuk beli lampu? Juga di bawah. Iya, saya nggak tahu itu. Berarti sekarang yang saya tanya Pak, building manajernya siapa? Di tempat kami cuma ada. Hanya operasional manager, saatnya operasional manager sih Pak. Jadi ada building manager ya? Nah, kita terima surat, ada yang tulis pakai building manager, tapi nggak ada nyebutin nama. Jadi building manajernya nggak ada Pak. Iya. Nah, kalau mengenai laporan penggunaan itu, apakah warga bisa lihat atau kita minta bisa? Penggunaan apa itu? Ya, penggunaan dana IPL itu buat beli lampu, buat beli tisu bisa. Tadi kan yang juga kami ajukan juga ke Bapak Presiden. Tetap antara kuliah dengan kontraknya dengan P3
hanya pihak pertama ya. Sementara menurut kuasa penggugat bahwa kliennya setiap bulan ditariki iuran setelah kita cek dan kita surati Pemkot ternyata belum tercatat izinnya. Betul. Lagi tiap bulan itu mau 30, Pak Rudi selawe. Per bulan ya? Per 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nah, Variatif lah ya. iya variatif. Oke, Nah, iya. dan itu harus punya izin badan hukum Iya. dan harus dicatatkan di Pemkot. Iya, iya benar. Nah, setelah kita cek per Desember, Pemkot jawab, gak ono itu, gak ono izinnya, gak ono surat itu, kita jadikan bukti. Tidak tercatat, tidak terregistrasi. Ini akhirnya ngomong, lho lek ngono aku bayar selama ini kan gak ono izinnya. Wes lek ngono mulai Januari aku gak bayar kon, tak gaekno, tapi kadung bayar. Akhirnya dia surat, wes saya tidak akan bayar untuk bulan Maret dan seterusnya kalau Anda tidak berbadan hukum. Wes. Berarti bisa diartikan P3SR sekarang ini ilegal lah, Mas. Lah ya iya dong sekarang kan kita mau ngomong harus ngomong. Tapi sing nentokno ilegal ya Ya, Iya. bisa tapi Tapi kan kalau kuat izin, ilegal, iya. dikasih kuat ilegal ya. Tapi Dengan keterangan dari apa DPKRD Iya, di gitu. PKPP kan juga Iya, iya. tidak tercatat, tidak terregister ya. Wes kene mikir lek undang-undang ngomong harus tercatat, kamu nggak tercatat ya berarti ya sih legal ya. Terus ketua P3SRS yang bukan pemilik dan penghuni itu menurut Salah juga. Salah Makanya juga tadi ya? kan tak tanyakan rambut putih yang di sebelah itu Pak Bose itu apakah dia pemilik dan penghuni di bukan, ya, berarti nggak oleh dari ketua. Salahnya dasarnya apa? Di undang-undang itu pengurus P3SRS ketua, wakil sama itu harus pemilih atau penghuni. Iya. Dibuktikan, ya kayak gini loh. P3SRS itu kan kayak RT RW. Iya, iya. Nah, itu kan jelas kan. Iya, iya, iya. Peraturan undang-undang perwali. Ya sih oleh dari RT BRW kan ya sing nang kono. Warga kono, Warga iya. kono. Lah dia itu warga kono. Iya, iya, iya. Jadi ketua. Iya. Itu gampang aneh. Seperti itu. Makanya mau dijawab dari bukan karena dia sebagai komisioner harus tahu. Berarti terkait juga apa? Selain terlepas dari legalitas, penarikan IPL sampai sekarang ini apa bisa diartikan itu para penghuni atau pemilik dana di samping perannya P3SRS? Iya. Apa ini? Bukan pada. Jadi gini, kalau warga yang tinggal maupun kantor itu harus bayar IPL, ya. untuk kelangsungan gedung. Betul, Itu perawatan dan betul. lain-lain, betul. Cuman bedanya orang kalau mau narik uang itu kan harus ada legalitas. Iya, iya. Contoh misalnya, Ah. sampean itu mau bikin rekening bank, Iya. sebelum narik duit kan pasti punya rekening. Iya. Masuk kayak arisan kota. Iya. Nah, itu harus punya akte notaris. Iya. Setelah ke notaris didaftarkan ke Pemkot. Betul, betul. itu ngomong undang-undang. Iya. Setelah itu baru ke bank. Kalau dinyatakan sah baru Baru dinyatakan. ke bank. Nah sekarang ini Pemkot tadi sudah ngirim surat ke kita 15 September Pak ya. Iya. Itu tidak tercatat. Jadi P3SRS di. Iya. kita tahunya ya baru tahun 2023 itu. Iya, iya, iya. Jadi gampangannya gini, kayak kini belum mau nakal. Nah. IPL sing pertama gini Iya, iya, sampai iya. saiki jumlah 550 tak jaluk kan. Iya, iya, iya. Tapi kan kita nggak ngono, Iya, kita kan iya. nggak gitu. Kita berpatokan gini, karena Pemda itu Pemkot baru memberikan surat kita Desember. Betul. Dia nggak sah anggapin wis kita baru tahunya Desember. Iya. Sing kemarin-kemarin kita nggak perlu tahu. Nah. Terus tak minta saya bisa tak bayar Desember sampai Iya, iya. sekarang balik nona aku loh kan gitu. Nah, Fair dong. oke. Betul. Gitu loh. Terus aku mau tanya, Hmm. P3RS ini terbentuk atas musyawarah penghuni atau pemilik atau mereka membentuk sendiri? Harus dengan musyawarah dan sosialisasi di antara penghuni. Jadi gampangannya gini, fasilitatornya itu adalah pengembang dengan Pemkot, warga kemudian difasilitasi, ayo bentuk orek. Ya. Nah ya otomatis ya siapa warga yang kan harusnya gitu. Faktanya P3RS ini Tidak. terbentuk. Selama ini kan lihat aja di aktenya, penunjukan aja. Jadi penunjukan Dan tidak ada warga gitu di situ. Iya, iya. Itu. Tadi kan terbukti di fakta persidangan ya. Saya baru tahu nama Pak Bose itu Tanya-tanya ya. Ya tanda tanya. Yang Dan tadi kan terus saya ya, sisanya 40. 40, oke. Punyanya siapa? Ya punyanya pengembang. Ya punya Iya. Pak Kon Jati. Memang jadi kan itu bangunannya Pak Kuwon. Iya, kan? iya. Tapi Kita, nggak bayar. Dia ya, nggak nagih. kita tanya, bayar apa enggak? Enggak. Lho lah enak awake dhewe dadi anu. Apa? Pengembang ya? Bukan. Kita koyok sapi perah. Iya, Kita sudah bayar. Tapi ngomong ngono sama. Iya, sapi perah Iya. dalam arti gini loh. Loh kita bayar. Undang-undangnya itu ya kalau namanya Diskriminatif lah ini. Iya. Oh, ya. Loh, di situ lo jelas di undang-undangnya peraturan pemerintah 13.
Untuk unit yang belum laku, itu IPL-nya ditanggung oleh pengembang. Di undang-undang. Di undang-undang ya. Iya. Jadi lah misalnya kini ngomong fitnah Tetap bayar lah ini kok tujuan. belum bayar. Harus sama Iya. rata dengan dia. Ya tapi kenyataannya dia bilang enggak Pak, enggak bayar. Nah, makanya kita mati Lah, kalau aku saiki nek misale gak bayar IPL Yang bayar telat, itu itu didenda 1 per mil per hari. Iya. Nah, P3 SRS 1 per mil per hari. Betul. per mil itu. Iya. Undang-undangnya yang Nek bilang. setahun gak bayar 300 bayar. Dhuwure titik Pakuwon Center. Yo. Dhuwure maneh depik residen. Yo, apartemen. Yo iki gedung jarine ana apa jenenge kantore. Kantore itu itu. gak ono. Wong gak ono kok. Becik berarti ya. Takono panen tenang. Tak hanya itu, salah satu penghuni dan pemilik baru, bahwa baru tahu pas di persidangan nama bosnya Goboike Gozali. Baru tahu di sidang ini. Iya, saya baru tahu. Terus ini? Pak Bose itu yang di sini. Iya. Jadi selama ini udah tahu. P3 SRS. Iya. Saya baru tahu. Semua ini jenengan sih sebagai pemilik dan penghuni. Kalau dia loh penghuni dan pemilik. Iya wes, anu sama ya, masih baru mengetahui ini ya. Ibu namanya siapa? Saya di Selain itu, dalam persidangan juga terungkap jika Ketua P3 SRS, Goboshe Gozali yang juga ikut menghadiri persidangan ternyata bukan pemilik atau penghuni perkantoran ataupun apartemen di Pakuwon Center. "Saya bukan pemilik atau penghuni di sana Yang Mulia," ucap Goboshe Gozali sewaktu ditanya oleh Hakim Tunggal, Darmanto. Dikonfirmasi terkait legalitas pembentukan dan kepengurusan P3 SRS Pakuwon Center, advokat dari kantor hukum Handi Wianto ini memastikan sah dan sesuai aturan. P3 SRS Pakuwon Center dibentuk tahun 2016 dan diperbarui lagi di tahun 2021 mengacu pada peraturan pemerintah yang bertujuan agar operasional dan ketertiban di sana dapat berlangsung baik, bebernya. Sedangkan untuk kepengurusan, dia menyatakan kepengurusan P3 SRS Pakuwon Center sampai saat ini bersifat sementara dan pengurusnya tidak menerima honor atau gaji. Apabila sudah ada regulasi yang jelas terkait P3 SRS, pasti nanti akan dibentuk kepengurusan P3 SRS definitif dengan jalan musyawarah mufakat melibatkan pemilik unit atau penghuni di Pakuwon Center, tandasnya. Disinggung apa motif PT Best Cruiser Centralindo Jaya menggugat P3 SRS Pakuwon Center, Billy mempunyai analisa dan pendapat sendiri. Diduga penggugat ingin menikmati fasilitas di Pakuwon Center, tetapi tidak mau membayar IPL, sentilnya menutup perbincangan. Dengan adanya gugatan sederhana ini maka Hakim Darmanto selaku ketua majelis atau sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, harus lebih jeli dan cermat memutus perkara bagi pencari keadilan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.